Apa benar dalam kepolisian itu isinya oknum? Ada bandar narkoba, judol, ada pemukul, segala macam lah pokoknya yang disebutkan. Apa itu isinya kepolisian Indonesia? Sebelumnya tuh ada yang lebih baik panggil Blangwir apa? Mendamkar. Iya kan? Iya. Lebih mending paling memadam dibanding panggil polisi kan gitu kan? Iya. Nah, keresahan masyarakat yang merasa mungkin kalau ngomong ke polisi buntu nih. Bang Ari, konten negatif tentang Polri itu sudah sangat banyak. Itu nggak usah ditunggu, pasti tiap hari ada. Yang kemarin ABK itu kemarin Iya, itu kan barang langsung dari Thailand itu. Itu berapa ton itu nggak salah ya? 2 ton. Pengendalinya itu nggak pernah dia megang barang. Pengendalinya itu bisa ada yang masih bermain di dalam lapas. Ada juga yang pengendalinya sendiri di luar negeri. Jadi yang kerja ini mereka ini hanya kurir. Ya tentunya juga, tapi walaupun begitu Bang, boleh dong kalau misalnya masyarakat ini tetap beranggapan bahwa polisi ini can do more. Ya, gitu. harus. Belum lama ini viral postingan dari teman kita Mega Salsabila. Nah, sekarang daripada nanya berasumsi, saya akan langsung ngobrol sama polisinya langsung. Ya. Ini Pak Bre udah ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Sama-sama. Aduh. Ini menurut saya ini agak unik dan juga agak mungkin sebuah inovasi dari sistem cara komunikasinya kepolisian. Iya. Emang benar satu divisi baru untuk kemudian terjun ke media sosial atau memang ini baru ada ide untuk ini? Jadi enggak. Jadi ini murni pribadi saya. Saya murni pribadi. Dan karena kebetulan saya aktif lah di media sosial kan. Aktif di media sosial, Instagram, TikTok. Ya cukup banyak juga yang follow saya. Dan ini bukan tugas utama profesi saya sebagai polisi untuk bermedia sosial. Enggak. Oh, kirain ini bagian saya bukan orang humas. Saya pikir ini bagian dari cara komunikasi bagian humas dari Polri. Bukan. Saya bukan orang humas. Saya sekarang dinasnya di Itwasum, Inspektorat Pengawasan Umum seluruh Indonesia kan, di Jakarta, di Mabes. Sebelumnya saya background saya malah reserse. Jadi banyak konten-konten saya itu sebenarnya selama ini mengungkap bagaimana permasalahan-permasalahan, kasus-kasus yang dialami oleh masyarakat, narkoba. Pernah saya direktur narkoba, ya kan? Direktur reserse kriminal umum pernah. Ya membantu masyarakat melalui media sosial itu yang saya lakukan. Ketika masyarakat mengadukan tentang yang ramai nih lagi sekarang kan banyak kan debt collector, masalah matalang. Itu banyak yang saya bantu melalui media sosial. Bahkan mungkin ada laporan-laporan masyarakat yang tanda kutip lambat ditangani oleh wilayah. Kadang-kadang masuk ke saya juga secara pribadi ya. Saya forward ke Polres, siapa yang menangani, tolong dibantu supaya ditindaklanjuti, diatensikan dan perkara itu berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Tapi sebenarnya bukan tugas ini. Bukan. Ini ide sendiri aja. Ide sendiri. Tapi bagaimana kesatuan melihat ini? Alhamdulillah pimpinan banyak juga yang mendukung saya, senior-senior banyak yang mendukung. Intinya gini ya, Bang Ari, konten negatif tentang Polri itu sudah sangat banyak. Itu nggak usah ditunggu, pasti tiap hari ada. Setiap kesalahan apa yang dilakukan oleh anggota Polri, sisi negatifnya itu semua akun-akun, bahkan akun media mainstream pun banyak yang memposting masalah itu. Artinya kan itu yang terjadi. Nah, di saat itu terjadi saya berpikir siapa yang harus memunculkan anggota-anggota kita yang berprestasi. Counternya siapa? Bukan counter sebenarnya. Bukan counter ya? Bukan counter. Artinya gini, anggota kita tuh yang baik banyak. Anggota yang berprestasi banyak. Anggota yang sederhana banyak. Anggota yang bekerja dengan baik banyak, tapi itu kurang terekspos. Karena mungkin itu dianggapnya bukan suatu isu ataupun suatu pandangan yang seksi gitu, yang bisa membuat viral. Di Indonesia ini kan berita negatif yang gampang viral. Nah, kalau berita positif jarang. Nah, itulah kebetulan saya pernah saya punya akun media sosial yang cukup bagus dan itu yang saya gunakan untuk
mengekspos anggota-anggota yang berbuat baik, anggota-anggota tugas-tugas kepolisian yang baik. Bahkan juga mungkin saya juga mengekspos masalah keresahan masyarakat terkait kriminalitas itu. Awalnya di sana. Ada juga polisi yang saya lihat kontennya tuh pakai motor jalan, kemudian sport itu apa namanya, ngasih makan apa gitu kan. Ada juga, saya lupa namanya. Ada Nanda ya namanya ya. Dia kebanyakan anggota kita ini banyak juga yang konten kreator seperti itu, tapi saya lihat masih personal branding. Masih personal branding. Jadi mengangkat kalau Bang Bray sendiri? Enggak, kalau lihat di akun saya kalau di Manang Subeti itu official itu berbagai isu masyarakat yang lagi susah, masyarakat yang membutuhkan bantuan pertolongan, anggota polisi yang berprestasi. Tapi saya jarang menjual diri saya malah. Tapi kalau untuk sisinya nih, ini objection side apa di sisi polisi? Saya melihatnya dari sisi polisi sebenarnya. Sisi polisi. Artinya kalau misalnya ada anggota berprestasi baik, kenapa kita angkat? Orang yang kita angkat bukan saya. Terus misalnya ada masyarakat yang membutuhkan bantuan, kenapa saya nggak bisa membantu? Saya bantu sebagai seorang polisi. Walaupun itu bukan kewenangan saya, dia punya masalah misalnya mobil saya Pak dirampas oleh Matel, debt collector, ditangani di Polres ini lambat Pak. Saya posting keluhan dia, video dia ketika dirampas. Ya itu rame juga tuh. Kemarin itu Bang Bray itu. Saya yang pertama posting. Yang dia nyewa mobil, bukan? Yang ditusuk kemarin Tangerang itu. Oh gitu. Yang akhirnya ditangkap sama polisi baru 2 hari yang lalu. Kalau yang nyewa mobil di Semarang juga sama. Itu kan itu juga tuh. Nyewa mobil tiba-tiba di tengah jalan dicegat. Di tol, pintu tol dicegat. Itu bukan Bang Bray yang post. Saya juga. Oh gitu. Iya, yang ditusuk yang Tangerang kemarin saya juga. Orang-orang ini masyarakat tahu ada media sosial saya ini, mereka banyak mengadukan. Kalau Bang Ari lihat DM saya itu masalah semua isinya. Nah, pengaduan semua dari masyarakat. Udah kayak kantor polisi akun saya itu. Makanya saya pikir ini mungkin teknis komunikasi baru dari kepolisian. Awalnya saya pikir begitu, jujur aja gitu. Karena gini ya. Jujur masyarakat kalau tadi secara objektif ya. Tadi kan Bang Bray bilang memang isu di kepolisian itu yang ada di media sosial tuh banyak, gitu kan. Nah, jujur aja pembicaraan negatif mengenai polisi juga banyak juga kan. Banyak. Masyarakat mungkin ini kalau kemudian mengadunya kepada Bang Bray adalah mungkin dari sisi karena mereka ngerasa ngadu ke akunnya Divisi Humas Polri, nggak langsung. Betul. Rasanya nggak langsung kesentuh kan. Jadi kalau ke Bang Bray sebagai content creator yang juga polisi, maka langsung ngadu ke situ. Betul. Nah, karena sebelum kalau nggak salah nih ya, maksudnya kita ngomongnya belak-belakan aja. Iya. Sebelumnya tuh ada yang lebih baik panggil Blangwir apa? Pemadam, damkar. Iya kan? Iya. Lebih mending pemadam dibanding panggil polisi, kan gitu kan? Nah, itu mungkin adalah keresahan masyarakat yang merasa mungkin kalau ngomong ke polisi buntu nih. Iya. Betul. Nah, sekarang ketika ada akun ini, ya makanya diseruduk sama masyarakat. Betul. Ibaratnya kayak ini ada nih yang lagi yang turun ke dunia sosmed. Iya. Jadi gini Bang Ari, itu benar sekali kata Bang Ari itu. Masyarakat membutuhkan saluran komunikasi yang harus cepat direspon. Nah, ini introspeksi juga buat kami Polri ya. Saya pernah mengatakan pejabat-pejabat wilayah, kesatuan wilayah Kapolres, Kasat Reskrim, atau mungkin direktur-direktur di wilayah itu alangkah baiknya dia punya akun sosmed. Tapi jangan pakai admin. Harus dia sendiri. Saya nggak pakai admin. Yang bisa mengakses akun saya cuma saya. Dan itu benar-betul saya baca, saya respon, saya jawab. Apa yang bisa saya bantu, saya teruskan. Walaupun itu sebenarnya bukan kewenangan saya. Orang dirampas mobilnya di Medan, di Sumatera Utara, kan bukan wilayah saya sebenarnya. Dan bukan tugas saya sebagai seorang reserse untuk proses kasus tersebut. Saya terusin ke Kasat Reskrim Polrestabes Medan, tolong dibantu ini. Ini laporan polisinya, ini kronologisnya, ini videonya. Bahkan itu pun saya posting. Akhirnya jadi atensi di sana, dilayani, dilakukan proses penyidikan dan seterusnya. Nah, makanya saya bilang, benar kata Bang Ari tadi, masyarakat ini butuh saluran untuk melakukan pengaduan supaya apa yang menjadi keluhan masyarakat ini bisa ditindaklanjuti dengan cepat. Mungkin kalau akun-akun, mohon maaf,
akun-akun resmi kantor itu kadang-kadang itu yang megang hanya admin. Nggak sampai kepada pimpinannya. Adminnya itu polisi juga atau? Adminnya polisi. Atau ada juga kan social media manager. Saya nggak tahu persis ya. Di beberapa kantor kan ada begitu. Maksudnya hire aja social media manager. Semua konten perusahaannya masuk ke dia, kemudian dia posting konten gitu. Bukannya asli sebagai seorang. Saya nggak tahu persis. Tapi yang pernah saya sampaikan juga, saya juga lapor juga ke beberapa pimpinan. Mungkin saran saya mudah-mudahan juga didengar. Yang penting itu kepala satuan wilayah, Kapolres, Direktur, Kasat itu harus punya akun media sosial yang aktif dan yang dipegang sendiri oleh yang bersangkutan. Karena masyarakat sekarang lebih memanfaatkan itu untuk mengadukan masalah. Sekarang semua orang itu kan punya handphone, semua orang punya akun. Jadi semua orang tuh punya media. Kalau zaman dulu kita apa-apa nonton di TV. Kalau zaman sekarang semua orang punya TV. Jadi kalau ada masalah dia sendiri yang nge-shoot, dia yang nge-posting langsung viral. Dulu nungguin berita di TV, sekarang nggak perlu nunggu berita karena dia sendiri langsung entah korbannya, pelakunya, saksi matanya langsung nge-post. Betul. Gitu kan. Ini sebuah apa ya ibaratnya ya? Mungkin ya karena teknologi. Sudah zamannya. Ada kejadian kriminalitas bisa langsung ada barbuknya di situ. Untuk orang yang sering selingkuh sulit. Karena pasti orang gampang nih selingkuhnya gampang gitu kan. Nah, sekarang makanya gini, mumpung ada apa namanya tamu kita, Bang Bray ini seorang polisi, teman-teman yang mau nanya, kita udah taruh di sosial media, mau tanya langsung, monggo silakan. Ini boleh belak-belakan sama beliau. Kalau beliau juga kan di sosial media juga gitu kan. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan dengan pertanyaan yang sampai ke kita, oknum sendiri deh. Nih, kan di postingan Mega dibilang apa namanya? Bandar narkoba, oknum, judol, oknum. Pembunuhan, oknum. Nah, udah gitu terus banyak dia panjang oknum. Lah, kenapa isinya oknum semua nih kepolisian nih? Nah, itu dia. Definisi oknum ini apa? Jadi gini, saya sepakat sih sama Mega. Kemarin saya udah ketemu. Sepakat. Loh, iya. Juga ya. Sepakat. Artinya gini. Instansi mana sih yang nggak ada oknumnya? Oke. Itu dulu yang kita ini. Kita tidak mungkin membuat suatu institusi. Ya, saya melihat Polri aja ya. 100% zero pelanggaran. Maksudnya clean gitu ya? Clean. Nggak mungkin. Karena yang di dalamnya adalah manusia semua. Bahkan anggota kita kan hampir 500.000. Mengawasi 500.000 orang manusia dengan isi kepala masing-masing, dengan sifat kebutuhan ekonomi masing-masing, sikap mental masing-masing. Pasti ada hal-hal yang dilakukan oleh entah siapa, bisa anggota, bisa perwira, bisa pimpinan juga yang melakukan pelanggaran. Pasti ada. Makanya dibilang, kenapa kasus-kasus yang dilakukan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri ini semakin banyak? Sebenarnya ada sudut pandangnya. Bang Ari. Gini, polisi ini kalau saya berani mengatakan bahwa instansi yang paling transparan, yang paling terbuka dan paling zero tolerance kepada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota. Kita tidak pernah membela anggota yang melakukan pelanggaran. Tidak pernah. Pasti akan dilakukan tindakan tegas. Dihukum sesuai dengan apa yang menjadi pelanggarannya dia. Ada kode etik, ada hukuman disiplin, bahkan sampai ke pidana. Dan itu diekspos, ditunjukkan, dilakukan secara terbuka. Kami ini ikut peradilan umum. Bukan peradilan khusus? Enggak, sama kayak Bang Ari. Kalau Bang Ari nabrak orang di peradilan umum, karena kami juga nabrak orang peradilan umum. Sama dengan masyarakat sipil. Bukan peradilan militer? Enggak, bukan. Peradilan umum, itulah Polri. Makanya kenapa angka pelanggaran yang dilakukan anggota Polri ini cukup tinggi, tapi kalau dibandingkan dengan jumlah anggota Polri itu sangat kecil. Kalau data yang saya lihat di saya nggak punya data valid, tapi kalau saya lihat di Google dan hasil press release tahunan Polri, setiap tahun kan ada press release itu mungkin ribuan, bisa mendekati sampai 10.000. Tapi kalau dipresentasikan dengan jumlah anggota Polri itu hanya 1-2% anggota yang melakukan pelanggaran, dan itu yang disanksi. Terus saya melihat gini, besarnya angka tersebut bukan berarti kita itu semuanya brengsek, enggak. Itu adalah bukti bahwa Polri komitmennya adalah untuk melakukan penindakan terhadap anggota-anggota yang melanggar aturan. Kita transparan, jadi nggak ada yang ditutup-tutupi.
Karena tidak mungkin satu instansi itu institusi semuanya bersih, nggak mungkin. Keberanian Polri untuk mengangkat itu dengan menindak secara terbuka, melakukan penindakan terhadap para anggota yang melakukan pelanggaran itu supaya bisa dilihat oleh anggota yang lain juga. Ini loh kalau lu melakukan pelanggaran, inilah sanksinya. Supaya anggota lain juga merasa, oh saya nggak mau lah seperti itu. Dan ini juga dilihat oleh masyarakat. Jadi polisi itu bersih-bersih. Lagi bersih-bersih? Bukan lagi bersih-bersih, selalu bersih-bersih. Oh. Selalu bersih-bersih, tidak pernah membela anggota yang salah. Hukumannya apa sih setiap kesalahan itu? Sama kayak orang-orang? Macam-macam, tergantung apa yang dilakukan. Mulai dari hukuman disiplin, kode etik, sampai ke pidana umum. Oh, maksudnya berarti ada pencopotan jabatan nggak sekarang? Ada, di kode etik itu bisa sampai copot jabatan, demosi, bahkan sampai dipecat di kode etik. Sudah sampai di situ, enggak ada lagi hukuman pidana umum, menjalani proses persidangan di peradilan umum, dipidana di penjara. Banyak kejadiannya. Oh. Mulai dari anggota Bintara sampai jenderal juga ada. Mungkin yang jadi keresahan masyarakat begini nih Bang. Iya. Karena memang benar juga kalau kata Bang tadi bahwa semua institusi ada oknumnya. Iya. Ya benar ya. Ya semua perusahaan pasti ada oknum-oknum yang nyeleneh itu pasti ada. Pasti. Nah, yang membedakan adalah kalau institusi itu adalah untuk pelayanan masyarakat, pasti itu lebih disorot. Betul. Ya kan? Dan institusi atau juga mungkin pakai institusi ya yang melakukan sebagai tugasnya melayani masyarakat. Ya. Yang oknumnya banyak terekspos itu polisi masalahnya ya kan. Masalah yang lain nggak terlalu banyak gitu kan. Itu ada pertanyaannya kenapa? Kenapa begitu? Karena kami terbuka. Kami tidak pernah menutupi kesalahan anggota. Kita tidak mau itu terjadi karena kami penegak hukum. Selalu prinsipnya ketika aparat penegak hukum melanggar hukum, dia nggak pantas jadi aparat penegak hukum. Sebenarnya bisa Bang Ari, untuk menutupi itu sangat bisa. Sangat bisa, dengan cara tertutup sangat bisa. Ada pelanggaran, tutupin, nggak diproses, diem-diem. Mungkin instansi lain ada seperti itu kan, tidak terbuka. Kita enggak, pelanggaran sekecil apapun proses, periksa. Ada propam, ada itwasum. Ini kadang-kadang yang naik ke permukaan itu adalah yang diposting masyarakat. Iya, betul. Berarti kan nggak sempat ada proses peradilan, pembuktian. Nggak sempat ditutup gitu. Memang karena masyarakat langsung ngepost kan gitu. Nah, kenapa itu ada satu lagi. Kenapa polisi selalu mudah terekspos? Karena polisi tugasnya langsung bersentuhan dengan masyarakat. Semua tindakan polisi berkaitan dengan kegiatan masyarakat. Itu bedanya. Misalnya gini, ada kasus yang sama gitu berulang, gitu kan. Kalau tadi Bang Bray bilang individu nih, gitu. Tapi kasus yang sama ini berulang dan polanya aja yang beda, tapi sama kasusnya gitu. Narkoba lah contohnya gitu. Ya. Ini saya nyatetin aja dari satu-satu deh ya. Yang dari Mega tuh deh. Contoh bandar narkoba. Ya, kita ini satu-satu kita kulit. Sambil lihat juga di sosmed ada pertanyaan apa yang dimasukin sini juga. Gini. Misalnya kayak bandar narkoba. Itu kan narkoba ini menjadi salah satu permasalahan masyarakat yang cukup besar di Indonesia. Betul. Karena peredaran narkoba itu dari luar negerinya, Indonesia itu kayak konsumen empuk gitu. Ibaratnya pada ngirim itu gimana ya? Karena tingkat ekonomi kita juga rendah kan. Mungkin menghadapi kenyataan hidup yang berat ya butuh halu-halu gitu. Jadi narkoba ini sesuatu yang udah sampai bukan cuma kelas atas, kelas bawah juga ada. Nah, bandar narkoba sendiri ini kok masih ada di Indonesia. Ini gimana nih Bang? Kebetulan Bang Ari ketemu sama saya pernah direktur reserse narkoba. Polda Riau. Di sana kalau di ranking 3 atau 4 se-Indonesia dan pintu masuknya di sana. Pintu masuk narkoba? Pintu masuk narkoba. Kenapa Bang Ari tanya, kenapa narkoba ini selalu ada kan? Ya karena sumbernya nggak bisa ditutup. Kok nggak bisa ditutup? Sumbernya adalah pabriknya ada di luar negeri. Segitiga Emas, Myanmar, Kamboja. Barang itu transportasinya selalu melalui dari Vietnam, Kamboja, Myanmar sampai ke Malaysia. Malaysia dikumpulkan, dikirimkanlah melalui Selat Malaka itu ke Indonesia. Berapa panjang pantai Selat Malaka itu Bang? Nggak bisa dijaga kan? Nah,
mereka menggunakan kapal-kapal kecil. Dari tempat saya tuh yang saya tahu di Rio ada namanya Rokan Hill. Itu di Bagan. Itu kalau ke port Karang Malaysia itu hanya sekitar 30 sampai 45 menit naik speed. Mereka berangkat di sini bawa manusia, pulang bawa narkoba. Jadi nggak bisa berhenti karena pabriknya ada di sana, di luar negeri. Nah, yang memasukkan barang-barang ini adalah penyelundup. Ya, kurir-kurir itu penyelundup. Pengendalinya ada di mana? Pengendalinya itu nggak pernah dia megang barang. Pengendalinya itu bisa ada yang masih bermain di dalam lapas. Ada juga yang pengendalinya sendiri di luar negeri. Jadi yang kerja ini mereka ini hanya kurir. Selama permintaan masih banyak, masyarakat kita masih banyak yang candu, barang itu akan terus masuk. Karena barang itu di sana itu tidak ada nilainya. Di sana ya, di luar sangat-sangat murah. Sangat-sangat murah. Di sini mahal. Dibutuhkan. Ya makanya saya bilang selama masyarakat kita masih banyak yang sakit, masih candu, barang itu akan tetap masuk. Bilang tadi masalah kenapa polisi kita ada yang jadi bandar juga kan? Itu kembali lagi ke godaan iman mentalnya dia. Susah kalau itu. Itu kan? Susah. Jadi nggak semua, cuma ada oknum main gitu kan maksudnya kan. Saya selama direktur narkoba, nggak pernah sedikit pun saya kok melihat barang itu kalau orang di sini kayak Kapolres Bima kemarin ya, katanya 1 koper barang, padahal barangnya hanya 16 gram, sudah sampai seperti itu. Saya tiap hari itu barang di tempat saya itu mungkin ratusan kilo. Kita biasa aja. Jadi artinya mental lagi, Bang Ari, mental dia, bagaimana jiwa dia, bagaimana ya otaknya dia sendiri. Kalau dia mau terlibat, dia pasti bisa, siapapun bisa. Kalau kita nggak mau ya nggak mau. Tapi gini, Bang, masyarakat itu kan mengetahui ya, kepolisian ini punya tools atau teknologinya beda lah ya dalam mendeteksi di mana target posisi misalnya ini biangnya jahat nih. Itu nyarinya gampang banget. Polisi mah tentang apa sih? Ketemu tuh. Ketemu tuh, gampang banget gitu. Nggak tahu kita pakai mesinnya apa gitu. Nggak mungkin ChatGPT lah pasti kan. Adalah alat untuk mendeteksi di mana posisi orang yang ditarget gitu kan. Nah, permasalahan Indonesia kan pinjol, judol, narkoba ini kan udah permasalahan yang udah jadi permasalahan penyakit masyarakat lah sekarang ini. Sebenarnya untuk nyabut-nyabutin itu pemain-pemainnya itu kan gampang banget, Bang. Sudah banyak yang diungkap. Narkoba udah ratusan ton narkoba Judol udah triliunan yang sudah disita. Kalau di Google banyak itu. Pengungkapan Direktorat Siber Bareskrim itu tiap minggu saya lihat tuh mereka press release penangkapan tentang bandar judi online. Narkoba pun tiap minggu di mana-mana pasti rilis. Nah, kalau misalnya ketika sudah banyak penangkapan, masih ada, berarti kan biangnya belum dapat nih. Biangnya bukan di sini. Narkoba biangnya pabriknya di luar negeri. Myanmar segitiga emas itu. Judol kemarin yang dibom-bom itu di Kamboja, tempat scam judol di sana biangnya, dan itu lintas negara. Jadi walaupun ditangkepin tetap akan ada masuk. Tetap ada. Akhirnya kita harus sadar. Judol tuh selama masyarakat kita masih ada yang mau main judol, akan terus ada. Sama kayak narkoba, masyarakat kita masih ada yang candu, sakit, akan terus dapat suplai. Makanya sekarang ini pemerintah di Undang-Undang Narkotika pun pengguna itu wajib diobati, rehabilitasi karena dia sakit. Itu sekarang paradigmanya. Di satu sisi kita mencegah bagaimana barang ini tidak masuk terus, dihantam jaringannya, diputus jaringannya. Yang lolos masih ada, banyak yang lolos. Di satu sisi pengguna-pengguna ini harus segera diobati supaya demand-nya ini nggak minta lagi, nggak ada lagi, suplainya akhirnya bisa turun. Tadi kan Bang Pray bilang bahwa ini gara-gara yang nggak bisa ditutup kan gara-gara masuknya ya. Iya betul. Berarti kan tinggal ditutup pintunya nih sebenarnya. Yang punya otoritas untuk bisa nutup itu kan di kepolisian sebenarnya. Bukan pintu, mereka melalui laut, pelabuhan gelap, lewat pinggir-pinggir sungai, lewat pinggir-pinggir pantai itu turunnya. Sepanjang pantai Sumatera mulai dari Aceh sampai ke Riau sampai ke belum lagi yang di Kepri sana.
sampai di Jambi itu kalau ada pintu laut itu pintu masuk. Tinggal datang nyandar seret. Itu nggak bisa dijagain itu. Siapa yang jaga segitu panjangnya? Maksudnya di radio segini tugasnya siapa? Radio sini tugasnya siapa gitu. Nggak bisa. Karena saking luasnya dan saking besarnya, saking panjang. Tapi kita mengungkapnya bukan dari situ. Kita bisa kok nangkep pelaku-pelaku itu yang jaringan sebelum nyampe ke darat sudah kita tangkap di laut. Kemarin kan kita tangkap itu 2 ton itu di laut, di kapal. Itu bisa. Kita punya tekniknya untuk itu dan itu sudah dilakukan. Ya kemarin ABK itu kemarin tuh. Iya, salah satu itu. Itu kan barang langsung dari Thailand itu. Itu berapa ton itu nggak salah ya? 2 ton. Nah 2 ton. Kalau dia berani ngirim 2 ton, berarti kan ini udah repeat customer. Betul. Nah yang sebelumnya itu berarti kan udah ada gitu kan. Ada. Nah itu mungkin ini udah kesekian kalinya kali masuk itu. Betul. Nah kalau misalnya setontonan gini kan nggak mungkin ngumpet bang. Maksudnya kalau yang itu nanti dipecah. Jadi biasanya mereka kalau turun kapal itu, kapal-kapal kecil itu datang ke tengah laut, ambil itu, terpecah. Nggak mungkin barang itu langsung turun 2 ton ditaruh satu tempat, enggak. Maksudnya di tengah laut mereka pecah. Ada yang jemput lagi. Gitu. Kalau 2 ton langsung diturunin satu tempat mereka nggak akan berani. Kenapa bisa ketangkap 2 ton itu ya? Karena memang transportnya dia mau sekali jalan. Ya. Tapi dia tidak akan sandar langsung 2 ton, nggak akan. Pasti ada yang jemput. Pernah di Sukabumi itu di Jawa Barat pernah juga turun sampai 1 ton berapa itu. Dia mau sandar dijemput tangkap. Iya tentunya juga, tapi walaupun begitu bang, boleh dong kalau misalnya masyarakat ini tetap beranggapan bahwa polisi ini can do more. Ya, gitu. Harus. Ya kan, maksudnya masyarakat betul. Oh nggak bisa dibendung sini. Tapi dalam hati masyarakat pasti bilang, bisa polisi. Maksudnya dengan keoptimisan tools yang dimiliki polisi, masyarakat itu anggap bisa kalau polisi mau diselesaikan. Cuma mungkin ada berbagai hal yang membuat nggak bisa selesai. Ya, gitu. Bukan disengaja tidak mau berbuat, tidak. Tiap hari Bang Ari tahu sendiri kalau misalnya di posisi saya, anggota kita itu nggak ada istirahatnya, nggak ada istirahatnya. Mereka tuh bekerja terus, ngungkap suatu jaringan misalnya narkoba itu butuh waktu 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, tiap hari mereka bergerak. Jadi bukan kita tidak ada upaya, tidak. Itu bisa juga dilihat kok dari hasil press release kita kalau setiap ada pengungkapan itu berapa banyak. Sekarang gampangannya gini lah, lapas penuh gara-gara apa? Polisi bekerja, gitu loh. Lapas itu overload dan 60% itu narkoba, 60% mungkin. Nah, saya juga benar dengar cerita juga nih yang ada di dalam ya, bahwa traffic narkoba di dalam lapas juga masih hidup gitu. Hidup. Selama itu ada jaringan handphone, dia akan bekerja sebagai pengendali. Kuncinya gampang kalau di lapas itu. Selama ada jaringan handphone. Mereka tuh pakai handphone di sana? Ya pasti dong. Loh, maksudnya nggak disita kalau lagi? Itulah makanya banyak razia, banyak ketangkep. Mereka juga dari Ditjen Pas juga melakukan upaya razia rutin. Dapat handphone itu dapat. Bahkan saya berapa kali nangkep itu juga pengendalinya di dalam lapas. Kita dapat nih di luar nih kurirnya, dapat kurirnya. Kita udah koordinasi dengan kepala lapasnya, dengan kanwilnya. Pak, ini pengendalinya di dalam. Mereka kerjasama dengan kita baik. Ya Pak, oke. Siapa namanya, kamar mana, dijemput sama dia, tangkap, dapat itu orangnya sama handphonenya dapat. Dia pengendalinya di dalam. Oh, jadi maksudnya Bang Bray ini di sini bahwa quote on quote berarti lapas juga ada oknum. Betul. Oknum apa nih? Maksudnya kan kalau ada yang masuknya handphone dari mana kan handphonenya kan kita nggak tahu. Udah dirahasiain handphonenya kok ada lagi dan mungkin ya misalnya ada 1-2 yang mungkin bisa ngumpet-ngumpet. Tapi kalau udah secara sistematis masih beredar, dan kalau ketika beredar nggak mungkin polisi nggak tahu. Betul. Kan pasti tahu. Jadi masalah narkoba ini bukan hanya polisi, dari pemasarakatan juga, dari bea cukai juga, dari angkatan laut juga, itu harus bekerja sama, dari BNN juga, harus menjadi mitra yang benar-benar bersama operasi besar ini. Nggak bisa ditutup di satu polisi, di satu pintu polisi terus yang bergerak, sedangkan bea cukai, angkatan laut, kemudian BNN, lapas, mereka tidak memiliki program untuk ikut bersama memberantas ini, nggak bisa, harus sama-sama. Guys, ini enaknya ketemu Bang Bray ini kita kayak ketemu
kayak ngobrol sama divisi Humas Polri tapi kayak nggak ngomong sama tembok gitu. Jadi ada diskusinya. Iya. Dan kita bisa belak-belakan anaknya gitu ya. Iya, benar. Walaupun ini maksud dari obrolan kita, masyarakat nih boleh setuju, boleh nggak setuju. Iya. Pokoknya ya kan kita nggak bisa. Iya. Kita ngobrolin aja. Dan saya boleh nanya apa belak-belakan aja. Boleh. Selama itu saya pernah alami, saya pasti akan bisa jawab. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ke sosial media kita. Iya. Dari seseorang. Izin bertanya berdasarkan rumor kenalan saya, kenapa proses membantu kasus barang sesuatu yang hilang milik laporan di kalangan masyarakat menengah ke bawah jarang diproses daripada menengah ke atas, seolah yang bayar yang bisa diproses atau diprioritaskan. Coba Bang. Enggak. Wah, ini ada juga pengalaman. Iya. Beberapa waktu yang lalu kalau Bang Ari lihat akunnya Bang Lutfi Kapolrestabes Surabaya. 1000 motor itu. 1000 motor hasil curian dibuat bazar, pemilik kendaraan suruh ngambil. Itu hasil tangkapan polisi semua. Itu motor loh ya. Ini kan sama aja kan barang hilang kan ya. Termasuk motor kan. Beberapa kalangan, banyak kalangan. Maksudnya orang tukang ojek macam-macam yang motornya hilang ditangkap, dikembalikan lagi ke pemiliknya. Polrestabes Surabaya kalau bisa dicek aja nanti di akunnya Lutfi Daily itu, Bang Kapolrestabes Surabaya. Artinya kita nggak pilih-pilih. Semua siapapun yang melaporkan tindak pidana ke polisi pasti dilayani. Pasti dilayani. Tapi memang kadang-kadang persepsi masyarakat seperti itu. Pak, saya sudah lapor, sudah 6 bulan, 1 tahun, sampai sekarang motor saya nggak ketemu. Mohon maaf sekali lagi. Polisi ini kan untuk mencari itu, kita bukan bukan penerawang, bukan dewa, bukan dukun yang harus pasti dapat. Rate kita penyelesaian perkara itu hanya sekitar 60 sekian persen, hampir mendekati 70%. Jadi tidak semua kasus itu bisa selesai, tidak semua. Itu kan kalau yang dilaporin Bang Bray tadi di Surabaya itu kan justru ada oknum baik, ada oknum buruk nih. Mungkin itu oknum baik ya. Ya maksudnya kalau masyarakat sampai begini berarti kan banyak yang memang juga. Memang orang kan pasti ada yang tidak puas. Memang betul yang bilang ini memang betul. Mungkin perkara yang ibu ini laporkan tidak terlayani dengan baik. Tapi kita harus lihat tidak terlayani ini kenapa. Saya ingin menjelaskan juga tugas saya sekarang nih ya. Saya di Inspektorat Umum. Salah satu tugas saya adalah melakukan audit kinerja. Audit kinerja, audit kepatuhan, audit keuangan. Itu tugas saya. Nah, kalau ada kasus-kasus seperti ini dan ada audit kinerja kita rutin tiap bulan atau tiap 3 bulan itu ada tim yang turun ke wilayah untuk mengecek masalah-masalah seperti ini. Berapa banyak laporanmu? Berapa banyak yang selesai? Kenapa tidak selesai? Bahkan mungkin ada kasus-kasus yang menjadi atensi masyarakat, atensi publik. Kenapa kasus ini berlarut-larut? Itu kita bisa datang ke sana untuk melakukan pemeriksaan, audit. Bisa audit tujuan tertentu, audit kerja, audit kepatuhan. Jadi kita selalu akan berupaya setiap kasus itu harus selesai. Tapi tidak mungkin. Tidak mungkin 100% penyelesaian perkara. Kalau mau jujur ya Bang ya, saya tuh udah 4 kali kalau nggak salah urusan sama penyidik ya. Langsung ke Polda bahkan itu kan urusannya penipuan kebanyakan kan. Tapi satu pun nggak ada yang selesai Bang. Nah, bahkan saya pernah nangkep tangan penipuan itu klien saya. Udah sampai akhirnya bikin WAP sampai dini hari. Lusanya udah keluar itu orang gitu. Sampai sekarang hilang lagi. Terus penipuan kendaraan saya itu penipuan. Sekarang belum selesai. Pokoknya ada 4 kali gitu. Nanti mungkin secara japri saya minta tolong kali ya. Boleh. Memang itu tadi kadang-kadang ya sulit ya kita mengendalikan seluruh anggota kita itu bisa bekerja sesuai dengan SOP-nya, sesuai dengan timeline yang sudah ditentukan. Kita itu sebenarnya ada perkabar eskrim. Itu aturan-aturan jelas penyidik itu sebenarnya. Nah, itu kalau memang tidak berjalan, ada salurannya sebenarnya Bang Ari ini. Bisa lapor ke Propam, bisa lapor ke Biro Wasidik. Nah, ini belum terkomunikasi nih. Jadi misalnya buntu lapor ke situ. Iya, begitu. Ke Propam, ke Biro Wasidik. Bisa juga ke Itwasum. Mengadukan tentang perkara tersebut. Kenapa? Masyarakat bisa langsung? Bisa, semuanya bisa.
Propam pun ada barcode-nya kok itu dia bisa melaporkan semacam barcode, lewat barcode dia bisa lapor secara online. Datang pun dengan surat pun bisa pasti dilayani. Dulu unik kayak gini, waktu saya tuh ada kasus penipuan kendaraan gitu ya. Ada sosok nih. Ini juga mungkin sama-sama figur yang orang kenal juga gitu ya. Ketika penipuan itu terjadi, kemudian ada bermasalah, tim kita kemudian langsung dengan penyidik. Pas kita ngobrol, ditinggal mejanya, handphonenya si penyidik lagi ditelepon, keluar nama orang yang masalah sama kita. Jadi kenal lah dia itu. Jadi penyidiknya kenal sama orangnya tuh kayak nggak salah. Nggak selesai masalah kita sampai sekarang. Tapi mungkin nanti bisa secara japri saya jelaskan. Boleh. Nah, jadi untuk masyarakat ini bisa kita sampaikan mengenai ketika mengalami persoalan-persoalan seperti ini, ada salurannya. Bisa lapor ke Propam, bisa lapor ke Biro Wasidik, Bakwasidik kalau di daerahnya. Bisa juga ke Itwasum. Itwasum itu kalau di Mabes Polri, kalau di daerahnya ada nama Itwasda. Itu ada bagian yanduannya masing-masing. Ada penerimaan, pelayanan, pengaduan di masing-masing satker itu. Jadi reserse ini nggak bisa bekerja sendiri, nggak bisa bekerja semau dia. Yang ngawasi banyak. Ada Propam, ada Itwasum, ada Biro Wasidik, itu ada yang ngawasi. Ini kayak ada kasus ini nih yang di sosmed ya. Ada oknum polisi yang tolak laporan curanmor warga dan harus bayar kalau mau diusut gitu. Nah masalahnya beliau nggak tahu kalau di video kan itu sempat keluar di beberapa media tuh. Iya, kalau nggak salah ya sudah diproses waktu itu. Ini udah diproses. Udah ditindak langsung waktu itu. Langsung ditindak. Memang ada ini anggotanya aja yang ya. Ini bukan maksudnya yang dilakukan beliau ini bukan bukan atas nama institusi, tapi pribadinya memang seperti itu. Dia udah diproses gitu. Ya mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat yang lain. Harus. Ya, seperti ini kan akhirnya kan anggota juga melihat. Nah ini ada lagi nih dari masyarakat Lemari FF. Wah kita kayak baca kehidupan masyarakat ini. Barusan dapat cerita langsung bahwa dia pernah dikerjain polisi, padahal sudah terbukti negatif narkoba, kena fitnah temannya. Kalau mau keluar harus nyetor sejumlah uang ke polisi tersebut. Karena nggak ada uang, akhirnya wajib rehab 3 bulan. Di rehab pun diminta uang jutaan buat ini itu. Ini bisa saya jawab. Saya belum nggak yakin dengan cerita ini. Orang negatif mana mungkin bisa direhab? Rehab itu melalui asesmen TAT namanya, tim asesmen terpadu. Di situ ada BNN, di situ ada dokter, di situ ada penyidik. Yang melakukan asesmen bukan polisi dari BNN. Kalau negatif nggak mungkin direhab. Itu kecuali datanya jadi positif gitu. Misalnya data kedokterannya ini di labnya nih, data positif. Kalau dia positif direhab, pemakai pengguna wajib direhab, tidak boleh dipidana. Ya. Kecuali ada pemalsuan data gitu guys, atau dianya memang ternyata positif. Nah itu yang tinggal 2 itu kan. Tapi di sini kan nulisnya negatif, terbukti negatif. Ya kan? Berarti saya nggak yakin dengan laporan ini. Kalau dia terbukti negatif, tidak mungkin direhab. Orang negatif ya pasti dipulangkan. Karena yang mengasesmen itu bukan polisi, ada dokter. Dokter, ada BNN, ada jaksa kadang-kadang. Ada penyidiknya juga. Itu. Nah, mengenai ini deh, Bang. Kan banyak banget ternyata yang bisa ditanya. Banyak, kalau masalah polisi banyak yang nanya. Kok ini deh. Mengenai apa namanya debt collector tadi, debt collector tadi. Debt collector itu sebenarnya posisinya tuh gimana sih Bang? Ibaratnya kita tuh boleh nggak sih ngelawan apa namanya debt collector tuh selevel nggak sih dengan polisi dalam penyitaan gitu? Apa kita boleh nggak sih kemudian ngadu sama polisi ketika ada debt collector datang gitu? Iya, Jadi saya dari bulan Desember, Januari, sekarang Februari, udah hampir 3 bulan nih aktif masalah debt collector. Saya sosialisasikan betul. Jadi ada Undang-Undang Fidusia tahun 99 itu. Kemudian di Undang-Undang Fidusia itu ada putusan MK nomor 18 tahun 2019. Dulu di Undang-Undang Fidusia itu ada namanya sertifikat fidusia. Itu menjadi hak eksekutor oleh kreditur ketika ada debitur yang wan prestasi. Itu bisa dilakukan eksekusi. Nah, melakukan eksekusinya itu menggunakan debt collector. Kemudian ada gugatan tahun 2019, ada putusan 18 2019 itu dibatalkan. Jadi sekarang ini berdasarkan putusan MK nomor 18 tahun 2019, kewenangan untuk melakukan eksekusi itu hanya 2. 1, ketika debitur
wan prestasi, mengakui wan prestasi. Yang kedua, berdasarkan putusan pengadilan. Jadi nggak bisa debt collector ataupun krediturnya langsung melakukan eksekusi kepada debitur yang wan prestasi. Nah, sekarang kita bahas tentang debt collector. Debt collector ini sebenarnya pihak ketiga. Di perjanjian kredit itu antar kreditur dan debitur, leasing dengan nasabah. Debt collector ini pihak ketiga. Vendor jatuhnya. Pihak ketiga yang bekerja sama dengan kreditur dengan leasing ditunjuk untuk melakukan penagihan. Tugas debt collector itu ada resmi. Dia debt collector yang profesional, punya sertifikat profesi penagihan. Itu tugasnya hanya melakukan penagihan. Hanya penagihan. Jadi mereka tidak boleh melakukan eksekusi, perampasan tidak boleh. Di aturannya di POJK 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tahun 22 nomor tahun 2023. Itu semua dijelaskan aturan-aturannya. Apa yang dibolehkan dalam proses penagihan itu. Misalnya dia nagih itu harus di rumahnya, harus kepada debitur langsung, tidak boleh ke orang lain. Ada harinya, hari Senin sampai Sabtu, ada jamnya, jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Tidak boleh dilakukan berulang-ulang. Itu ada aturannya semua. Oh, jadi kayak kemarin di jalan itu sama sekali tidak boleh. Penyewa lagi, bukan yang punya mobil kan? Iya. Debt collector itu tidak boleh nagih di jalan di mana, nggak boleh. Nah, kemarin akhirnya saya buka, Bang Ari. Saya menemukan sebenarnya akar masalahnya. Ada yang namanya aplikasi Matel. Aplikasi. Ada di ini. Harusnya ada. Kemarin di Play Store yang ada. Di Play Store. Ini namanya kan, Matel. Aplikasi Matel itu nanti keluar. Ada Go Matel, ada Hunter, ada macam-macam. Itu bulan Desember sudah pernah saya komunikasikan dengan Komdigi, berhasil kita take down. Sekarang muncul lagi. Namanya? Muncul lagi melalui APK, web base. Jadi APK itu langsung dikirimkan ke orangnya, ke itu untuk download, langsung install APK, aplikasi ke handphonenya dia. Itu isinya data nasabah yang lakukan tunggakan. Jutaan data informasi kendaraan ada di situ. Jadi Matel ini bekerja, dia tidak berdasarkan surat tugas resmi yang, kalau surat tugas penagihan itu khusus ya. Bang Ari saya perintahkan melakukan penagihan ke si A. Saya kasih ini surat tugasnya. Penagihan kepada si A, alamatnya di sini. Itu surat penagihan. Kemudian Bang Ari harus punya SPPI. Misalnya Bang Ari sebagai debt collector ya, sertifikat. Kemudian Bang Ari saya kasih juga sertifikat fidusianya. Tagihlah ke satu orang. Kalau Matel enggak, di pinggir jalan. Ketika aja motor lewat, B sekan, nunggak, kejar. Oh gitu? Gitu, kejar, datang pepet 5-6 orang, intimidasi, kamu nunggak nih, ikut saya ke kantor. Bahkan ada yang langsung dirampas. Itu sama sekali tidak boleh, sama sekali dilarang itu. Oh, padahal dia nggak ada kerjasama sama itunya. Akhirnya dia kadang-kadang itu nelpon setelah dapat targetnya, baru dia nelpon. Karena di aplikasi Matel itu all leasing, all. Oh, jadi para leasing tuh ngelempar aja. Ngelempar. Siapa yang dapat tolong dibalikin gitu. Dia minta tolong carinya dia. Enggak, jadi leasing ini kadang yang harus ditindak juga. Kenapa dia membocorkan data nasabah itu ke developer aplikasi ini? Jadi ada leasing A, B, C, D itu dia ngelempar datanya ke developer aplikasi. Aplikasi itu dikasihkanlah dijual ke para Matel ini 600.000 sampai 200.000 langganan per bulannya. Jadi Matel itu bekerja berdasarkan aplikasi. Semua leasing ada. Nah, setelah ketangkap tadi, baru dia nelpon. Ini ternyata dia ini MTF. Telepon dia ke MTF, minta ininya. Minta mana? SP-nya mana, penugasannya mana apanya? Mana sertifikat? Dapat dulu baru minta surat tugasnya. Betul. Bahkan kadang karena dengan intimidasinya, selama si debitur ini lemah, berhasil lah ditarik, dia nggak akan lapor juga ke leasingnya. Kadang-kadang dimintain kalau mau motornya pulang bayar saya aja 6 juta, motornya bawa pulang. Itu banyak terjadi. Oh, jadi jatuhnya pemerasan dong tuh? Pemerasan. Lah kenapa nggak ditindak aja Matelnya? Sudah banyak. Nggak, maksudnya the whole organisasinya gitu. Kalau dia nggak ngapa-ngapain nggak bisa ditindak. Kalau dia duduk-duduk pinggir jalan itu nggak bisa diapa-apain, bukan pidana. Ketika dia melakukan perampasan ditahan, ditahan. Kayak kemarin di Semarang di sini.
sebenarnya ini yang saya sampaikan berulang-ulang di mana di medsos juga. OJK harus mengeluarkan statement aplikasi Matel itu dilarang. Karena itu sudah ada aturannya di dalam OJK sendiri di pasal 22. Tidak boleh leasing itu memberikan data nasabah ke pihak lain. Iya, dan semua kan ada regulasinya. Ada regulasi. Bisa punya aplikasi juga sebenarnya kalau merugikan masyarakat juga ya dilarang aja kan. Aplikasi ini nggak boleh dilarang. Caranya OJK sanksi tegas leasing yang ada datanya di dalam aplikasi itu. Ada sanksinya sampai 15 miliar di peraturan OJK itu ditulis di situ. Sampai pencabutan izin, teguran segala sampai sanksi 15 miliar. Gampang caranya, tinggal ambil satu Matel mana buka aplikasi, ada data leasing apa aja, denda semua leasing itu. Kenapa datamu ada di situ? Itu pasti data itu dari dalam leasing sendiri. Nah, ketika aplikasi Matel ini ditutup, habis itu Matel, nggak ada yang bekerja lagi seperti itu. Bukan berarti debt collector nggak boleh bekerja, debt collector profesional boleh. Dengan cara tadi penagihan langsung ke objek. Ada adabnya ya. Ada aturannya. Maksudnya ya jadi tertib gitu kan. Memang harus seperti itu. Penagihan itu boleh. Ada debt collector itu profesional, ada jasanya. Tapi Bang, yang kayak gini gitu, yang masuk masyarakat yang kemudian memiliki keberanian untuk melakukan tindakan di tempat itu biasanya kan, ya masyarakat juga paham lah, pasti ada backingan. Oke. Kalau mereka nih kayak gini-gini nih, bukan cuma Matel ya, mungkin banyak juga gitu ya kelompok-kelompok yang kemudian jadi debt collector gitu. Di belakangnya dia punya backingan para pejabat punya jenderal lah, apa misalnya punya jabatan lah gitu misalnya. Saya sudah 3 bulan nih membahas masalah Matel, satu pun nggak ada yang berani nelpon saya. Misalnya ada backingan ya, mereka kan pasti resah, pasti ngapain dulu kayak gini, nggak ada tuh. Buktinya beberapa kali debt collector yang ditangkap juga masuk penjara. Nggak ada Bang backingan. Mungkin ya kan mereka mungkin orang jalanannya gitu. Tapi misalnya gini, ketika ada ditangkap nih yang di jalan nih. Ya kan tinggal disposal aja, ganti orang gitu misalnya. Nggak mungkin Bang, ditangkap siapa namanya siapa, ada korbannya kan melihat itu orangnya pelakunya Pak. Masa diganti orang lain? Bukan kan? maksudnya ketika posisinya ini misalnya ada backingan ini besar atau organisasinya gini, ini pelakunya nih, ya mereka pada bergerak masing-masing. Yang ini ketangkap, nah dia ditangkap, selesai di dia gitu. Nah yang lainnya ini masih berjalan nih. Nah karena palanya nggak diambil. Karena untuk meminta pertanggungjawaban pengala nggak bisa juga. Pelakunya itu yang diproses, dia yang melakukan. Nggak ditanyain siapa yang apa namanya bikin kamu, siapa yang melindungi kamu sampai ngelakuin ini gitu misalnya. Nggak bisa. Siapa yang, ya mereka ditugaskan dengan surat tugas itu. Ditugaskan, tapi kan nggak bisa juga. Di bunyi surat tugasnya itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku dalam melakukan penagihan. Ada bunyinya kayak gitu. Jadi yang menugaskan ini sudah cuci tangan. Jadi ketika di lapangan nggak dipakai aturan itu maksudnya? Nggak dipakai aturan itu. Dia bermain dengan apa namanya, inisiatifnya sendiri. Ya. Jadi maksudnya bahwa ketika ngejalanin itu dasar hukumnya legal. Cuma pelakunya kadang-kadang keluar batas gitu maksudnya. Betul. Tapi kalau Matel yang di jalanan emang udah illegal. Itu bisa saya katakan banyak ilegalnya. Karena bukan penagihan yang benar di jalanan itu. Penagihan itu tidak boleh di jalan. Sama sekali tidak boleh di jalan. Penagihan itu harus di domisili pelapor, debitur. Jadi unik juga, saya baru tahu nih cara kerjanya Matel ya. Ibaratnya kalau misalnya orang debt collector ini dapat pengaduan untuk kemudian mencarikan barang yang hilang gitu ya. Barang yang hilang kemudian minta dicarikan misalnya kan, minta penagihan. Kalau ini mereka cari dulu objeknya. Kemudian di-report kepada yang ngelaporin kehilangan gitu. Pakai aplikasi tadi itu. Hunting dia, random. Bisa random dong ya? Random. Motor lewat yang mana ketik, nunggak, kejar, langsung intimidasi. Itu yang terjadi dan itu akar masalah. Ini selalu saya suarakan sampai detik ini. Makanya kemarin di ramai itu. Iya. Jadi aplikasi Matel ini masalah. Mudah-mudahan ini sampai. Udah ditutup sekarang? Belum. Mudah-mudahan ini sampai ke OJK. Kalau nutup susah. Karena satu domain misalnya di take down, bikin lagi dia. Developernya di Polres Gresik sudah ada yang ditangkap waktu awal-awal Desember itu. Developernya langsung saya kasih data. Ini developer Go Matel ada di Polres Gresik. Tangkap proses sekarang. Waktu itu Desember. Tapi tetap aja masih. Kan banyak yang lainnya. Mereka nggak satu badan ya? Enggak. Programmer bikin aplikasi banyak.
Dan datanya itulah yang harusnya kita permasalahkan. Itu kan dapat dari leasing. OJK harus bertindak. Iya, dari regulasi selesai. Regulasi leasing A, B, C, D, kamu datamu ada di aplikasi Matel. Berarti kamu harus melanggar aturan, kamu harus seperti ini. Tindak. Jadi efek jerahnya harusnya di leasingnya. Ketika leasingnya ini udah nggak supply, henti sendiri aplikasi Matel. Yang ada dicari kan? Nggak ada. Ketika muncul lagi ya, berarti kamu resiko berani denda lagi. Sebenarnya ini lingkaran setan sih Bang ya. Iya. Itu si leasingnya begitu karena orang nunggak. Kalau nggak nunggak dia bingung juga gimana cara nagih kan. Aturannya kan sudah ada, boleh lagi boleh, tapi jangan ke situ maksudnya. Jangan pakai aplikasi Matel. Oke. Ya mungkin udah desperate kali apa gimana. Jadi yang jadi masalah ini sekarang itu penagihan di jalanan, itu yang meresahkan. Kalau penagihan di rumah mah ya sudah, itu memang aturan, boleh. Nah kan penagihan itu kan kadang-kadang ada orang mungkin leasing nunggak ya. Iya. Nah, penyakit lain selain leasing nunggak adalah pinjaman yang nggak bayar. Iya. Nah kan ketika abang bilang kan tadi kan, kalau narkoba ada pintu masuk yang panjang, yang mungkin dari mana aja bisa masuknya kan gitu kan, gitu. Nah kalau penyakit pinjol sama judol ini, kan bukan pakai barang masuk, sebuah sistem di mana masyarakat kemudian cari. Ini penyakitnya penyakit lingkaran setan juga guys. Iya betul. Lihat sosmed, orang pengen gaya hidup yang bagaimana, tapi secara ekonomi dia nggak nyampe ke sana, akhirnya ngambil jalan instan dengan cara judol. Siapa tahu menang. Iya betul. Caranya supaya bisa judol menang, modal dari mana? Dari pinjol. Akhirnya di dua sistem ini, pinjol itu bunganya cepat, judol udah dipastikan nggak bakalan menang. Nah itu kan muter di situ. Betul. Udah pasti kalau nggak salah udah berapa triliun lah utangnya masyarakat dari pinjol dan judol ini, gitu kan. Nah, salah satu yang kemudian larinya ke debt collector itu adalah pinjol, ya kan, dari pinjol kan. Nah, kalau narkoba nggak bisa diambil gara-gara bandarnya di luar, kenapa penyakit pinjol sama judol ini nggak bisa? Judol kan harusnya bisa. Judol yang sudah selama ini diungkap banyak. Tapi sekali lagi tetap nggak bisa, sumbernya dari luar judol. Judol juga dari luar? Dari luar, servernya dari Kamboja. Tapi kan kalau nggak ada orang sininya nggak bisa juga kan? Maksudnya orangnya, yang pemainnya. Bukan, maksudnya kan harus ada gimana ya? Enggak dong, servernya di sana. Yang kemarin dibom sama Thailand itu di Kamboja itu, yang orang akhirnya WNI pengen pulang-pulang, itu mereka admin judol, admin scammer. Tapi kan mereka tuh bisa punya akses ke Indonesia, kan ada izin berarti. Enggak dong, website dong. Website judol itu sudah banyak, ribuan, mungkin ratusan ribu yang diblokir oleh Komdigi. Bikin website tuh gampang sekali. Domain ini blokir, besok ganti lagi domain yang lain. Jangankan pakai domain, pakai VPN aja bisa. Ya kalau pakai VPN udah nakal, itu udah salahnya dia sendiri. Iya kan? Artinya kan masih bisa, dan itu tidak ada di Indonesia, servernya di sana semua. Oh, jadi ketika bisa punya akses di Indonesia itu nggak ada peran Komdigi, gimana itu untuk nutup? Blokir. Diblok. Tapi memang diblokir mereka. Blokir banyak data kok, dilihat di Google aja. Berapa ratus ribu, mungkin jutaan yang sudah diblokir. Tapi yang beredar juga jutaan juga. Iya. Kan itu gampang sekali mindahkan alamat website itu. Gitu. Oh, ini penyakit kembali penyakitnya. Judol pinjol gini, jadi solusinya seperti apa, Bang? Ya orangnya harus ada, masyarakatnya jangan judol lah. Jangan judol, diceramain gimana caranya. Sulit sih kalau pinjol beda lagi, pinjol. Pinjol kan ada memang perusahaan-perusahaan pendanaan itu kan ya. Itu boleh memang. Boleh. Yang legal, yang ilegal pun ada. Sebenarnya pinjol-pinjol itu ketika ada yang gagal bayar, mereka itu nggak rugi, sudah diasuransi, di cover. Tapi saya nggak tahu persis ya. Bisa kalau Bang Adi undang siapa yang mengerti tentang itu. Si pinjol ini? Iya, mereka nggak rugi, sudah di cover dengan asuransi. Ketika gagal bayar, udah diasuransikan. Iya. Kan? Tapi memang karena pinjol itu begitu di mata masyarakat ya, apalagi di Indonesia ini banyak kesulitan ekonomi, itu kan ibaratnya mudah aksesnya untuk dapat pinjaman. Dengan bagaimana bisa punya pinjaman. Semudah itu memang. Walaupun mereka nggak mikir bahwa bunganya juga secepat itu kan. Yang menyasar ke semua di kerabat kita, kalau ada kena pinjol, kita ikut kena tagih gitu. Iya benar. Ya, ada nomor teleponnya dia. Benar. Kan berarti punya akses juga tuh, ada teknologinya, dia bisa ngakses
kontak segala macam. Iya. Nah kan Komdij juga sebenarnya bisa turun juga nih. Betul. Kan urusannya telekomunikasi kan ya. Iya. Nah di part-part itu kalau kita tuh nggak ada ngebom di kepalanya di masing-masing itu perannya OJK. Kalau pinjol itu otoritas jasa keuangan, mereka yang harusnya lebih gerak, lebih aktif lagi untuk menegakkan regulasinya itu. Kalau judol bilang tadi di luar kan? Ya, judol polisi sudah bergerak sama Komdigi di luar. Ya. Kalau pinjol kan di sini. Di dalam ya. Pinjol itu kan memang regulasinya ada, boleh. Ada yang legal, ada yang ilegal. Kalau ilegal, kalau ada laporan ilegal pasti langsung ditutup oleh OJK. Dan ini ranahnya OJK. Kalau ilegal lebih ngeri lagi. Pinjam 1 juta, cairnya 600. 400 itu sebagai jaminannya dia. Jadi nggak akan rugi. Pinjol itu 400.000 itu sebagai asuransinya gitu. Ya orang pinjam 600 biasanya tagihan 20 juta itu. Itu nggak ada namanya pinjol rugi. Gagal bayar itu yang rugi malah debitur. Dia akan di blacklist namanya. Kalau ada saya lihat konten siapa ya lupa saya. Dia memang membahas tentang itu semua. Sebenarnya kalau orang gagal bayar di pinjol itu nggak usah bayar aja, biar aja. Nggak masalah. Tapi asal kuat mental aja. Ya nanti digempur terus ya. Gempur terus, kalau mental cuek aja, nggak bisa dipidana. Jadi guys, pinjol itu rasanya tuh kayak narkoba juga ya. Maksudnya sekali udah masuk ke dalam pinjol, hidup lu udah berat. Iya. Lu akan ditagih terus, tiba-tiba bunganya tambah naik terus setiap hari. Ini kurang, kayak gue ngapain aja nggak kebayar juga nih, yang gue bayar coba bunganya segala macam. Iya, sekali coba masuk pinjol kan begitu kan. Iya. Sama kan pakai narkoba, sekali make nagih terus gitu. Terus. Nggak berhenti-berhenti. Nah, itu kita harus kembali ke diri sendiri, dan itu perlu edukasi semua orang. Jauhilah itu pinjol. Narkoba itu harus kita yang nggak mau. Kadang ada anak juga. Kita memang nggak apa-apa. Saya juga ditawari mau pinjol, padahal saya nggak pernah pinjol. Nggak tahu nomor saya dapat dari mana kan. Oh, kalau penawaran memang banyak kan? Iya. Masuk tiba-tiba kan? Itu kayak sporadis aja kan gitu. Kayak blasting gitu kan, acak gitu ya. Tiba-tiba kita nemu aja gitu ya. Udah gitu tempat gadai juga banyak kan. Iya, gitu kan. masuk ke WA loh. Iya. Mungkin ada kerabat kali yang pernah ambil kali. Nggak tahu juga. Ada lagi nih Bang mengenai polisi ini. Iya. Nah, mengenai pungli. Ya. Ini kan pungli juga penyakit di masyarakat juga gitu ya, ibaratnya. Ya banyak juga pelaku pungli bukan polisi juga ada, tapi masalahnya polisi juga ada. Nah, maksudnya gitu. Kalau pelakunya bukan ya mungkin ormas gitu, atau juga mungkin preman setempat gitu kan. Ini kan penyakit masyarakat aja gitu. Cuma ada juga polisi yang melakukan ini. Iya, ada. Ya itu yang kita sedih juga. Dan bukan cuma yang kecil, kadang-kadang di urusan perusahaan besar gitu ada pungli-punglinya juga begitu. Itu gimana cara? Ya nggak ada cara lain. Itu oknum juga. Ya kalau dibilang polisi, ya polisi. Tapi tidak semua polisi seperti itu. Ya kan? Nah, maksudnya itu bagian dari oknum tadi kan? Oknum dong. Artinya, tapi gini, memang susah ya, bukan susah. Tapi Polri sudah melakukan upaya untuk mengatasi itu dengan cara apa? Dengan cara melakukan penindakan nggak ada pandang bulu. Nggak ada pandang bulu. Pokoknya yang kayak gitu-gitu kalau ada memang terbukti tindak, udah gitu aja. Selain itu, kita juga melakukan pengarahan, pembinaan. Yang belum terjadi jangan seperti ini, gitu kan? Kita kembalikan, sudah kita nasihati, sudah ada yang ditindak. Kalau dia mau melakukan lagi, ya memang resikonya ya kau harus mengikuti apa yang mereka terima. Ini saya bukan membenarkan ya, Bang Ari, bukan memanusiawikan, tapi manusia seperti itu. Manusia, saya bukan memanusiakan, bukan menormalisasi. Bukan menormalisasi. Ya. Manusia seperti itu, Pak Ari. Ada kesempatan, ada niat, jadilah kejahatan. Ada di posisinya juga ada kesempatan. Kesempatannya karena posisinya. Kesempatan, ada niat saya, jadilah kejahatan. Manusia. Ya, sama juga misalnya pejabat di posisi tertentu, punya kesempatan, jadilah. Jadi. Yang mirip-mirip gitu kan? Betul. Makanya saya tidak menormalisasikan, saya tidak membela diri. Itu sangat mudah terjadi kepada siapapun, bahkan ke diri saya. Oh, jadi memang ya ini juga ya di semua tempat akan begitu. Pasti ada di part-part itu di mana ada sebuah pilihan. Ini kesempatan mau diambil sekarang atau enggak nih, lagi gini kan gitu. Betul. Nah, pertanyaannya sejauh mana peran lembaga eksternal seperti Kompolnas atau pengawas independen dalam mengontrol kasus anggota yang jadi tersangka
Oke. Kalau Kompolnas itu sebenarnya dia tidak bisa masuk ke dalam upaya bagaimana penegakan terhadap anggota. Mereka hanya mengawasi secara kebijakan aja. Kita itu Polri ini adalah aparatur namanya itu pegawai negeri Polri, pegawai negeri pada Polri. Kita ini aparat sipil sebenarnya, pegawai negeri pada Polri. Jadi artinya kita mengikuti aturan-aturan sipil. Ketika ada pelanggaran yang dilakukan, sudah dilakukan penindakan oleh Propam, kemudian ada pemeriksaan misalnya dari Itwasum, kemudian misalnya dari atasnya langsung, ini nggak berhenti di situ, sampai ke peradilan umum tadi yang saya jelaskan. Jadi pengawasannya kita sama sampai ke peradilan umum, gitu loh. Jadi kalau ditanya peran eksternal, siapa yang bisa melakukan pengawasan? Masyarakat. Ya sekarang memang jadi masyarakat sih. Masyarakat. Karena sekarang kan apa-apa diviralin kan. Iya. Ya, jadi sebenarnya gini, ada sisi baiknya bahwa masyarakat ternyata udah melakukan perannya juga sebagai pengawas. Bagian dari pengawas kan gitu kan. Betul. Nah, kalau publik ternyata bisa melakukan ada sesuatu menemukan satu kejanggalan atau penyelewengan posisi sebagai polisi itu boleh dilaporkan. Boleh, sangat. Jadi nggak harus nunggu viral. Tidak. Misalnya dia tahu gini, ini nggak gue viralin ya, tapi diaduin gitu misalnya. Boleh. Itu boleh. Sangat boleh. Ngadunya kemana? Propam. Ada barcode-nya kok di Instagramnya Propam bisa dilihat. Ada barcode pengaduan whistleblower itu ada. Propam presisi itu bisa langsung barcode langsung isi di situ, buktinya masuk situ langsung akan turun tim meriksa. Ada itu. Cuma kalau ketika ngelapornya ketemunya sama oknum gimana? Lapornya ketemu sama. Bisa pas lagi ngelapor, ya megang pas lagi ngeterima laporan tuh oknum, gitu misalnya. Ya kita berharap nggak seperti itu ya. Ya namanya. Tapi percayalah. Laporan masyarakat terhadap perilaku Polri yang negatif pasti akan ditindaklanjuti. Kami tidak pernah menutup-nutupi ataupun membela anggota yang salah. Percayalah itu. Itu udah atensi pimpinan. Ya. Sudah atensi Kapolri juga. Ini serunya guys, kita bisa ngomongnya belak-belakan. Belak-belakan. Kalau responnya bagus, kita ngobrol lagi nih. Iya. Kita pertanyaan banyak nih. Iya banyak. Jadi nih Bang, kalau kita boleh jabarkan, nggak mungkin ternyata kita bisa tanyain semua ya. Memang permasalahan ini banyak yang ada di masyarakat. Yang saya rasa pasti pengen nanya ini, pengen nanya ini, gitu kan. Banyak. Selain tadi kalau kasus Mega ada bandar narkoba, judul, pembunuh, merkosa, bla 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 gitu ya. Pemakai, ternyata juga kan ada yang nanya penyalahgunaan wewenang, kriminalisasi, salah tangkep, ada penyiksaan, lagi pemeriksaan, ada intimidasi saksi, ada gratifikasi, ada suap, mafia kasus, penghilangan barang bukti, manipulasi BAP, itu banyak banget ini, banyak ya. Nah, saya nggak menyangkal itu, tidak menyangkal itu, dan itu pasti diproses. Kalau ketahuan? Bukan kalau ketahuan, ya kalau dilaporkan dan dibuktikan. Kalau semua yang saya ini ternyata orang menemukan buktinya itu, oknumnya itu diproses. Pasti proses. Makanya di awal tadi saya bilang udah ribuan anggota kita yang diproses itu. Kalau ditanya di Google aja di Gemini itu bisa kelihatan. Karena kita akhir tahun selalu press release. Pengungkapan kasus apa, pelanggaran anggota berapa itu press release kita ke media. Ribuan. Ya kan sekarang kalau kita lihat dengan adanya sosial media yang ya bisa dibilang udah hampir transparan lah. Iya betul. Maksudnya apa terjadi masyarakat langsung bisa naik, bisa viral segala macam. Kan marwah Polri ini kan sekarang jadi ya ikut kena goyang dong dengan adanya banyaknya isu-isu ini gitu ya. Kalau misalnya nih Bang Bray jadi tim reformasi Polri misalnya, Bang Bray mau memperbaiki hal apa dulu nih? Ini pertanyaan dari ini juga nih. Follower kita Abdul Jannah namanya. Kita memperbaiki kulturnya dulu. Kultur perilaku masing-masing anggota kita ini harus bagaimana kita memperbaiki mentalnya dulu lah. Ada tes psikologi nggak sih? Ada tes psikologi itu kan hari ini sehat besok bisa gila. Iya ada juga orang gila yang laporannya sehat. juga. Artinya gini, kultur itu yang paling penting. Kembali ke diri sendiri. Contoh-contoh dari pimpinan yang baik itu yang harus diikuti. Ada pimpinan yang salah jangan diikuti. Kita harus berani berbeda tapi benar. Jangan mengikuti orang yang salah. Misalnya di lingkungan kita melakukan seperti itu, pungli ini macam-macam. Misalnya ada SIM kemarin SIM megang omongan, Pak SIM itu semuanya kayak gini-gini.
kita berada di situ, kita jangan seperti itu. Kalau kita sebagai pimpinannya, kita rubah. Jangan seperti itu. Oh, tapi tahu emang ada itu ya? Ada. Memang, oh ya jadi ini ya. Kembali lagi ke manusianya lah. Maka yang perlu diperbaiki adalah kulturnya dulu. Kalau organisasi kita udah bagus, struktur kita sudah bagus, sudah betul kita di bawah presiden sudah betul. Karena kita tidak boleh terpengaruh oleh politik. Kita langsung dari presiden. Tapi kalau kulturnya ini yang tidak baik ini harus kita rubah. Kita edukasi anggota kita contohkan yang baik. Ya, saya bukan merasa diri saya baik, enggak. Ya kan? Tapi mungkin ketika saya baik, saya harus mencontohkan hal yang baik. Ya. Ketika saya berbuat jelek, jangan saya contohkan kejelekan saya ke orang, kan gitu Bang Ade. Oh gitu. Jadi memang ini ajang apa namanya? Apa ibaratnya kayak semacam introspeksi gitu ya? Diri. Oh, jadi maksudnya terbuka untuk introspeksi. Iya harus. Dan itu harus sampai ke semua anggota. Anggota kita semuanya harus introspeksi diri lah. Jangan saling menyalahkan, jangan saling ini. Lihat contoh sudah banyak orang yang anggota kita sudah ditindak banyak, melakukan pelanggaran banyak, menyakiti hati masyarakat juga banyak. Apa kamu mau contoh itu? Lihat juga anggota kita yang sudah baik, anggota kita yang dicinta oleh masyarakat, pimpinan kita yang suka membantu orang. Kamu memilih yang mana? Mau menyontoh yang ini atau menyontoh yang ini? Iya, beberapa polisi kalau nggak salah di daerah Sulawesi itu ada yang kemudian dipercaya masyarakat jadi ulama bahkan jadi apa namanya orang soleh setempat segala macam itu ketutupan betul. Dengan banyaknya isu-isu yang terjadi di kepolisian itu kan. Nah, ketika kultur ini mungkin bisa diperbaiki, di kultur perusahaan itu kan berarti sebenarnya cukup payung besar Bang ya. Nah, ini mudah-mudahan jadi introspeksi. Nah, teman-teman semuanya, ketika kultur yang dibicarakan sama Bang Bray ini harus dirubah, memang berasa banget sih. Paling berasa apalagi setiap yang bawa kendaraan. Kalau ketilang, itu kan langsung nyelip gitu di situ. Dan itu hal yang enggak hampir semua orang paham hal itu. Kalau lagi ditilang, di balik STNK langsung udah ada itu. Itu berarti kultur masyarakat juga kita kadang ada seperti ya karena masyarakat rasa wah ini udah repot. Instan lah kalau dari pengadilan apa namanya panjang prosesnya segala macam akhirnya begitu ya jadi kulturnya jadi saling menyambung nih kulturnya kan gitu. Wah, nah pembicaraan kita ini mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman semuanya apa yang jadi keresahan teman-teman semuanya. Ya teman-teman boleh setuju boleh enggak karena ibaratnya ini adalah namanya juga sebuah pembicaraan gitu. Kalaupun teman-teman ada yang enggak setuju atau enggak sependapat monggo silakan tulis kolom komen atau juga mungkin tiba-tiba ada pertanyaannya gimana mau kita undang lagi mau ngomong aja. DM ke saya juga boleh. Jadi ini gini, kami ini tidak menyangkal adanya hal-hal itu. Kami memohon maaf, Bapak Kapolri pun sering berkali-kali memohon maaf kepada masyarakat. Bapak Kapolri langsung apabila ada anggota Polri yang masih berperilaku seperti itu. Udah berkali-kali Bapak Kapolri ini minta maaf. Saya juga di sini mungkin mewakili ya ketika diundang ini aktif media sosial, saya juga minta maaf kalau anggota-anggota seperti itu. Bukan berarti kita membiarkan itu terjadi dan pasti ada tindakan-tindakan tegas kepada mereka. Sekali lagi Polri bukan bukan instansi yang tertutup yang akan melindungi anggota yang salah. Enggak. Dan itu sudah terbukti. Semua anggota kita yang bermasalah proses, bahkan ada yang pecat, ada yang dipidana. Enggak peduli pangkatnya apa, dari paling bawah sampai ke jenderal pun ada, ya kan? Jadi itulah kita harus melihat dari sudut pandang lain. Kenapa polisi ini banyak melakukan pelanggaran? Oke, tapi upaya untuk melakukan tindakan terhadap pelanggaran itu ada nggak? Ada. Ya, berarti kan kita sudah mau berbenah gitu sebenarnya. Tapi menghadapi hampir 500.000 otak manusia yang berbeda-beda isinya. Perilaku yang masing-masing itu sangat berat dan kita akan tetap berusaha, bukan menyerah. Itu Bang. Ya mudah-mudahan juga didengar oleh apa namanya para petinggi yang kemudian membenahi agar meminimalisasi angka dari oknum ini. Ya betul. Gitu. Jadi kemudian akan meminimalisasi perselisihan yang terjadi di kalangan masyarakat terhadap apa yang menjadi pelayanan Polri. Karena disorot karena memang langsung ketemu masyarakat kan. Ya, betul. Kan menjadi pelayan masyarakat gitu. Sebenarnya yang paling mudah itu anggota ini, makanya saya selalu sampaikan, jangan mempersulit masyarakat. Jangan menyakiti masyarakat. Itu aja paling mudah. Bantu masyarakat yang membutuhkan, yang susah. Itu aja kuncinya. Enggak usah aneh-aneh lah, enggak usah hebat-hebatan langkap narkoba gede-gede, enggak usah. Jangan mempersulit masyarakat.
bantu masyarakat yang membutuhkan dan berbuatlah baik kepada masyarakat. Itu aja. Karena masyarakat juga sebenarnya membantu Polri juga. Kemarin kayak ada kasus yang mobil lawan arah ya kan, dikejar polisi, masyarakat itu dikejar juga. Masa nggak ya bisa inilah bawa posisinya bahwa masyarakat tuh juga pengen juga bantu polisi juga gitu kan. Nah, tergantung nih ibaratnya situasi dan kondisinya. Apakah kemudian bisa terjadi lagi hubungan yang harmonis antara masyarakat dan juga kepolisian, insya Allah. Makasih nih Bang Bray. Ya, makasih Mari. Yang mau follow gimana? Manang Subakti_official. Instagram, TikTok sama. TikTok juga? Iya. Nggak ikut joget-joget TikTok? Enggak dong. Tugasnya ada di Mabes ya? Iya. Ya teman-teman semua. YouTube ada juga YouTube? YouTube saya nggak terlalu aktif ya. Nggak terlalu aktif ya. Siap-siap kalau gitu. Ya teman-teman semuanya monggo silakan follow akunnya Bang Bray. Iya. Dan di situ kalau merasa ada pengaduan, unek-unek, silakan. Dan ngerasa mungkin ngadu langsung ke akunnya kepolisian. Masih prosesnya lama, bisa sama beliau. Mau hujat pun boleh. Hujat juga boleh ya? Hujat boleh. Emang kalau DM itu kadang-kadang kalau hujat emang. Gak usah di sini juga ada kok. Juga ada juga. Minjem duit juga banyak. Oke guys, teman-teman, monggo silahkan share linknya ke circle teman-teman semuanya. Mudah-mudahan jadi edukasi kita bersama dan moga-moga akan menjadi lebih baik ke depannya kita bersama semuanya untuk Indonesia yang lebih hebat ke depan. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.